Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur Dumateng kersane Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, dalam keadaan yang sakit parah ini, Nabi tetap ingin menemui para sahabat yang berkumpul di Masjid Nabawi. Oleh sebab itu kemudian untuk mengurangi rasa demam atau panas, beliau minta digerojok dengan air sampai 7 geriba, 7 bak mungkin ya, gerojok. Setelah itu kemudian beliau dipapah untuk menuju ke masjid, yang memang masjid ini letaknya sebelahnya, dan beliau menuju ke mimbar dan mulai berkhutbah. Ini adalah khutbah terakhir dari Nabi kita, atau wasiat terakhir kepada para sahabat. Wahai sekalian manusia, nampaknya kalian sangat mengkhawatirkan aku. Janganlah kalian bersedih. Ingatlah bahwa Allah menjanjikan tempat kita berkumpul bukan di dunia ini. Bahwa dunia ini adalah tempat berpisah, bukan tempat untuk berkumpul. Allah menjanjikan tempat kita berkumpul adalah di Telaga Kautsar. Dan seakan-akan saya ini merasakan bahwa saya sekarang sedang berdiri bersama kalian di Telaga Kautsar. Ini kalimat yang kemudian sedikit menghibur para sahabat yang dari tadi mengkhawatirkan Nabi. Jadi pandangan mereka jauh ke depan, mereka sudah membayangkan akhirat, dan di akhirat nanti mereka akan berkumpul lagi bersama Nabi. Kemudian beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, saya tidak mengkhawatirkan kalian ini dalam kondisi miskin. Jadi saya tidak mengkhawatirkan, atau saya tidak takut kalau kalian itu miskin. Walakinna akhsha alaikumud dunya. Tetapi yang aku takutkan adalah dunia akan mengendalikanmu. Ang tunafisuha kama tunafisuha alladhina min qablikum. Yang aku takutkan adalah jika dunia sudah dibukakan untuk kalian, kemudian kalian justru berlomba-lomba untuk meraihnya seperti halnya orang-orang sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakathum, kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian seperti dunia telah menghancurkan mereka, yaitu orang-orang sebelum kamu. Dan justru dunia ini akan menuntun kalian menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditakutkan Nabi. Jadi melihat kondisi sahabat yang pada waktu itu, ya, sebelum-sebelumnya, sahabat sudah terbiasa hidup kurang, itu sudah terbiasa. Tetapi yang dikhawatirkan Nabi adalah ketika dunia sudah dibuka. Zamannya Sayyidina Umar, dunia dibukakan untuk mereka. Persia takluk, Romawi sebagian takluk. Maka ketika Persia takluk ini, emas yang dari rampasan perang itu kalau ditumpuk-tumpuk gitu, itu tingginya dan banyaknya ini melebihi tingginya Masjid Nabawi, Pak. Bisa dibayangkan. Masya Allah. Maka kemudian Sayyidina Umar tiba-tiba menyendiri dan menangis.
Padahal yang lainnya bersuka cita, wah luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Tapi Sayyidina Umar kemudian menyendiri dan menangis. Kemudian didekati oleh Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, yang lain gembira, kenapa engkau justru menangis? Kata Sayyidina Umar, andaikan ini adalah keadaan terbaik, pasti ini akan diberikan Allah kepada 2 orang pendahuluku. Ini pasti awal dari sebuah ketidakbaikan. Luar biasa nih. Pasti kalau ini dianggap baik, yang mendapatkan ini pasti 2 orang pendahuluku. Sinten Pak maksudnya? Nabi kita Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar maksudnya. Umar justru menangis. Itulah dunia. Dan para jemaah sekalian, setelah kekhalifahan Sayyidina Umar, maka kekhalifahan setelahnya yaitu Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, itu sudah rodok ruwet Bang ya. Ruwet karena masalah dunia. Luar biasa ya. Nah, mengenai hal ini, jadi sahabat-sahabat pun sebenarnya tidak lepas atau tidak bisa bebas dari masalah dunia ini. Suatu saat Nabi ini duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba beliau berdiri. Kemudian mengatakan, ilaika anni, ilaika anni, ilaika anni. Menjauhlah dariku, pergi kau, pergi, kata Nabi. Sayyidina Abu Bakar yang penasaran mengatakan, ada siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, ja'anid dunya. Dunia telah mendatangiku dengan segala rayuannya. Kalau sekarang sudah pergi ya Rasulullah, sudah pergi. Tetapi ada yang dia katakan. Apa yang dia katakan wahai Rasulullah? Inilah yang aku takutkan, kata Nabi. Inilah yang aku takutkan. Kemudian Nabi mengatakan, ya Muhammad, ini kata dunia. Ya Muhammad, laqad najauta minni, walakinna wallahi ma naja min ummatika ahadin. Kata dunia, wahai Muhammad, kamu telah berhasil menjauhkan dirimu dariku. Tetapi demi Allah, wallahi kata dunia, umatmu tidak akan ada yang selamat daripada rayuan dunia. Bahkan seorang pun tidak ada yang selamat. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ada di antara kita yang tidak senang dunia? Tidak ada. Ya. Sahabat pun demikian. Ya. Masih ingat peristiwa Perang Hunain? Ketika Nabi membagi-bagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Kemudian orang-orang Ansor ini merasa disingkirkan. Lah kami ini yang berjuang sejak awal, loh kok tinggal enaknya tiba-tiba mereka yang dikasih. Sementara kami tidak dikasih apa-apa. Ini orang-orang Ansor, sekelas orang Ansor, sahabat utama. Tetapi kemudian keadaan ini mampu diredam oleh Nabi. Tetapi kan Nabi masih ada pada waktu itu. Lalu bagaimana kalau Nabi tidak ada? Sudah tidak ada. Maka sekali lagi, dunia akan mendatangi setiap umatmu wahai Muhammad, dan umatmu tidak akan ada yang selamat dari yang namanya cinta kepada dunia. Masya Allah. Jadi sekali lagi, mari kita berhati-hati terhadap dunia. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah dunia ini tempat berpisah, bukan tempat berkumpul. Jadi kita nanti akan berpisah di antara satu dengan yang lainnya. Dengan pasangan kita juga berpisah. Ada kalanya ditinggal kerja, ditinggal tugas negara, dan keperluan lainnya. Dengan anak-anak kita pun kita nanti akan berpisah. Ada yang belajar, ada yang mondok, kuliah. Dan yang terakhir nanti nikah. Jangan diharapkan terus nikah terus bikin rumah sebelah-sebelahnya. Repot nanti. Tidak sesuai dengan harapan yang sana juga. Kadang-kadang mertuanya juga pengen seperti itu.
Jadi dunia tempat berpisah. Maka dengan demikian gugur teori yang mengatakan mangan gak mangan nek kumpul. Ini teori orang Jawa nih. Mangan gak mangan nek kumpul wis kene aja ndi. Mangan gak mangan nek kumpul. Jangan diteruskan begitu. Apalagi anaknya pengen mondok. Gara-gara lah engko lek mondok anakku lak gak iso ndelok anakku terus gak boleh nggih. Nah, ini bahaya nih. Jadi sekali lagi dunia adalah tempat berpisah. Akhirat tempat berkumpul. Jadi nanti kalau sudah di akhirat, sudah masuk surga, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ketemu pasangannya dan mudah-mudahan ketemu, kemudian tidak ada lagi, dek, saya tak tinggal metu dhisik, tidak ada. Jadi keakan-akan kita ini dimanapun itu berkumpul. Alam sudah model digital. Kemanapun itu seperti kumpul terus gitu. Alam digital. Nanti kalau Bapak Ibu paham komputer, teknologi digital, maka agak bisa membayangkan. Maka kalau jenengan kirim doa kepada satu orang dengan 10.000 orang, satu Fatihah, itu sama karena alam digital. Seperti halnya jenengan punya video, dikirim ke berapa orang pun bagiannya tetap sama kalau dikirim lewat WA. Lain jenengan copy teng CD nggih entek kathah nih. Tapi kalau langsung di-share lewat WA, orang yang dikirimi tetap mendapatkan bagian yang sama. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau jenengan kirim Fatihah ke ahli kubur itu antara 1 dengan 1000 atau 100 itu nanti bagiannya sama. Dan mudah-mudahan yang hadir di masjid ini nanti bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang duluan, mohon temannya dicari-cari mana yang biasanya di sampingku. Termasuk jenengan misalnya jenengan duluan kok jenengan melihat saya belum ada, tolong dicari. Di mana ini kok ketinggal di mana, dicari. Nanti kemudian berangkat bersama-sama menuju ke surganya Allah. Sebab setiap orang nanti dengan kebaikannya itu akan mampu memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Misalnya waktu di dunia itu sering sama-sama pengajian bareng. Tetapi ada hal yang tidak sama, kemudian ternyata di surga nanti yang jatahnya terlebih dahulu masuk adalah yang ini misalnya. Maka orang ini bisa mengajukan diri kepada Allah. Wahai Allah, saya tidak mau masuk surga kalau sebelum teman saya yang biasanya mendampingi saya itu juga masuk surga. Maka itu nanti akan dituruti oleh Allah. Kira-kira begitu ya. Jadi saling menunggu. Masya Allah, mudah-mudahan. Kemudian lanjut Nabi, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, Allahu fis shalah, Allahu fis shalah, kata Nabi. Wahai sekalian manusia, demi Allah, jagalah sholat. Berhati-hatilah dengan sholat. Jaga sholat. Sampai diulang 2 kali. Demi Allah, jaga sholat. Ini adalah wasiat selanjutnya, yaitu kita disuruh menjaga sholat. Masya Allah, ini luar biasa. Sholat ini adalah ibadah yang luar biasa, yang dirancang langsung oleh Allah untuk memfasilitasi kita ketika mau berkomunikasi dengan Allah. Lalu bagaimana sambutan kita ini selama ini tentang sholat ini? Ketika sudah azan, apakah hati kita mengatakan Alhamdulillah sudah azan? Atau bahkan azan meneh, durung apa-apa azan meneh. Ini biasanya yang sering saya alami itu waktu buka di bulan Ramadan ya. Buka durung mari azan meneh, kok cepet azan. Itu adalah koreksi diri ya. Bagaimana sambutan kita ini tentang sholat. Apa hati kita ketika mendengar azan? Bahkan kemesraan menurut Islam ya, kemesraan yang hakiki adalah ketika pasangan itu
saling membangunkan ketika qiyamul lail. Kalau yang laki-laki bangun, kemudian istrinya dibangunkan untuk qiyamul lail. Kemudian sholat bersama-sama. Bukan sholat jamaah, tapi bersama-sama. Ketika istrinya bangun, juga membangunkan suaminya untuk sholat malam. Bahkan kata Nabi, kalau tidak bangun-bangun, percikan air ke mukanya. Percikan air ke mukanya sampai bangun. Kemudian sholat bersama-sama. Inilah kemesraan yang hakiki. Kemesraan yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya. Saling membangunkan, saling mengingatkan ketika waktunya sholat. Maka kalau ada pasangan yang belum bisa membangunkan atau saling membangunkan ketika qiyamul lail, berarti dia belum mencapai kemesraan yang sesungguhnya. Maka ada pernyataan yang luar biasa, ada perkataan yang luar biasa. Jangan ajarkan pasanganmu untuk mencintaimu, tetapi ajarkanlah pasanganmu untuk mencintai Allah. Sebab jika pasanganmu telah kau ajarkan mencintai Allah, tanpa harus diajari, pasanganmu akan mencintai kamu. Masya Allah nih, jadi ini arek-arek saat ini so sweet banget nih. Baik, termasuk kepada anak-anak kita, Bu. Termasuk kepada anak-anak kita. Jangan engkau ajarkan anak-anakmu untuk mentaatimu, tetapi ajarkan anak-anakmu untuk mentaati Allah. Ketika anak-anakmu mentaati Allah, otomatis dia akan mentaati orang tuanya. Sebab mentaati orang tua adalah perintah Allah. Masuk akal, Bu? Masuk akal. Jadi sekali lagi, jangan ajarkan anakmu untuk mentaatimu, tapi ajarkan anakmu untuk taat kepada Allah. Khawatir kalau mentaatimu hanya takut saja. Justru nanti dengan Allah malah tidak takut. Jadi urusan sholat ini adalah urusan yang sangat luar biasa. Sholat ini adalah komunikasi langsung kepada Allah. Seperti apa perhatian kita terhadap sholat, maka seperti itu pula perhatian Allah kepada kita. Seperti apa kita mementingkan sholat, seperti itu juga Allah mementingkan diri kita. Bagaimana kita ingin diperhatikan Allah kalau perintahnya, terutama sholat, tidak kita perhatikan? Maka kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Allah. Semoga kita ini dibimbing oleh Allah untuk selalu menjaga sholat-sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian lanjut Nabi. Ayuhan nas, ittaqu fin nisa, ittaqu fin nisa. Diulang-ulang lagi, Bang. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah di dalam urusan wanita. Jagalah wanita. Usikum binisa'i khairah. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian selalu berbuat baik kepada istri-istri kalian. Sebab wanita itu dihalalkan atas dasar nama Allah. Qabiltu nikaha dan seterusnya itu. Itu berdasarkan nama Allah. Sehingga wanita itu halal. Jangan sampai ada yang namanya KDRT. Napa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Nah, sampai Nabi pernah mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Saking pentingnya berbuat baik kepada keluarga, kepada wanita, Nabi mengatakan, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan orang yang paling baik itu adalah saya terhadap keluarga saya, kata Nabi. Jadi sekali lagi, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, bukan kepada teman-temannya. Kadang-kadang sama temannya royal, sama istrinya rodok perhitungan, medit misalnya. Sebab kalau sama teman-temannya banyak yang lihat,
Kalau istrinya kan gak ono sing delok, gak semangat. Maka ketika ada istri yang kemudian tiba-tiba melaporkan suaminya ke polisi, padahal menurut masyarakat setempat orang ini baik, tiba-tiba dilaporkan istrinya ke polisi, maka semuanya hangus. Orang tidak akan percaya karena orang terdekatnya justru melaporkan dia ke polisi. Atau minimal ketika istri ditanya oleh orang lain, bagaimana suaminya? Ternyata jawabannya, ngaplokan. Maka orang akan seketika berubah pandangan. Yang asalnya mengeluh-elukan, kemudian merendahkan. Minimal kalau istrinya bohong, ya. Istrinya ternyata bohong. Berarti ada masalah di dalam keluarga. Wong bojone kok ditakoki, apa ngaplokan? Padahal enggak misalnya. Apalagi ya. Minimal ada masalah keluarga. Dan minimal lagi berarti suaminya tidak bisa mendidik istrinya. Sekali lagi ada masalah di dalam keluarga. Dengan kata lain, suami tidak bisa berbuat baik kepada istrinya. Kemudian lanjut Nabi, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna abdan khayyarahu Allahu bainad dunya wa baina ma 'indallah fakhtara ma 'indallah. Wahai sekalian manusia, inna abdan, sesungguhnya ada seorang hamba, khayyarahu Allahu, yang diberi dua pilihan oleh Allah, bainad dunya wa baina ma 'indallah. Pilihan itu adalah di antara kekuasaan dunia dan isinya, atau dia ingin segera berjumpa dengan Allah. Fakhtaro ma 'indallah. Kemudian seorang hamba itu memilih ingin segera berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Nabi ini tidak seorang pun yang paham. Semua bingung apa yang dimaksud Nabi itu. Ada seorang hamba yang ditawari memilih dunia dan seisinya, dengan kata lain hidup terus, atau memilih segera berjumpa dengan Allah. Kemudian seorang hamba itu memilih ingin segera berjumpa dengan Allah. Mereka tolak-tolak saling, apa maksud Nabi ini? Tiba-tiba ketika Nabi selesai itu langsung dipotong oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tiba-tiba memotong perkataan Nabi sambil menangis, beliau mengatakan, fadainaka bi abina ya Rasulullah, fadainaka bi ummina ya Rasulullah, fadainaka bi auladina ya Rasulullah, fadainaka bi amwalina ya Rasulullah, fadainaka bi kulli ma indana ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, kami tebus engkau dengan bapak-bapak kami ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami tebus engkau dengan ibu kami tebus engkau dengan anak kami tebus engkau dengan harta-harta kami, dan kami tebus engkau dengan semua apa yang kami miliki. Masya Allah. Maksudnya apa? Bahasa ringkasnya adalah, wahai Rasulullah, jangan engkau yang diambil, tetapi ambillah bapakku, ambillah ibuku, anakku, hartaku, atau apapun yang ada pada diriku, asalkan engkau tetap bersama kami. Masya Allah. Ini adalah bentuk cinta daripada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Rasulullah, jangan engkau yang wafat. Ibuku tidak apa-apa wafat, ayahku tidak apa-apa, anakku, atau semua hartaku untuk menebus engkau, kami rela, asalkan engkau tetap berada di sisi kami. Nah, para jemaah sekalian, di saat Sayyidina Abu Bakar memotong Nabi ini, sahabat-sahabat ini kemudian semua melihat ke Sayyidina Abu Bakar, karena terkesan Sayyidina Abu Bakar ini tidak sopan memotong kata-kata Nabi. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, Abu Bakar, la tuqati'an Rasulullah. Wahai Abu Bakar, jangan engkau potong khutbah Rasulullah,
Jangan kau potong perkataan Rasulullah. Tetapi apa respon Nabi? Justru Nabi kemudian mengatakan, Da'u Abu Bakar. Biarkan Abu Bakar. Biarkan dia melanjutkan perkataannya. Masya Allah. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi berbicara, kemudian dipotong oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diperingatkan oleh para sahabat, tetapi justru Nabi memerintahkan sahabat untuk tidak memotong perkataan Sayyidina Abu Bakar. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Sayyidina Abu Bakar di sisi Rasulullah SAW. Nah, penjelasannya karena sudah setengah jam, penjelasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kenapa Abu Bakar mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah. Bahkan ketika beliau dipotong pun tidak ada rasa marah sedikit pun. Justru yang memperingatkan Sayyidina Abu Bakar malah disuruh berhenti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.